Halo guys, welcome back to CVT Indonesia. Balik lagi sama gue Kopes Tobing. Di tengah maraknya gempuran mobil listrik di Indonesia, Honda sepertinya tidak ingin FOMO, tapi tetap ikut di tren elektrifikasi, yaitu dengan mengembangkan line up hybrid mereka. Dan salah satunya adalah mobil ini, HR-V RS eHev. Yes! Setelah mendapatkan mesin baru pada tahun 2025 ini, dia malah turun harga. Sekarang harganya berada di bawah 500 juta rupiah. Tapi, apakah mobil ini worth it untuk kalian beli pada saat ini? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT review seberapa worth it HR-V RS eHev untuk kalian beli saat ini. Ya, ini dia Honda HR-V RS eHev. Tapi kalau kita bicara nama HR-V, siapa sih yang nggak kenal dengan nama Honda HR-V? Salah satu pelopor compact crossover di Indonesia. Sebenarnya dia udah dari generasi pertama sampai generasi yang terbaru ini, yang generasi ketiga, itu semuanya hadir di Indonesia. Tapi, untuk yang generasi pertama waktu itu memang masuknya bukan dari jalur ATPM, melainkan melalui importir umum. Makanya populasinya tidak terlalu banyak. Baru pada generasi keduanya dia masuk melalui jalur ATPM, yaitu Honda Prospect Motor. Dan pada tahun 2022 diluncurkanlah generasi ketiga ini. Pada 2025 ini Honda HR-V RS mendapatkan mesin baru, yaitu mesin 1500 hybrid. Dan uniknya, biasanya kalau ada pilihan mesin yang melibatkan elektrifikasi, sebentar ada truk lewat, ya, biasanya kalau misalnya ada pilihan mesin yang ada embel-embel elektrifikasinya, harganya tuh lebih mahal jauh jika dibandingkan dengan yang varian non-elektrifikasi. Di sini uniknya, pada Honda HR-V RS eHev ini, kalau sebelumnya Honda HR-V RS dibanderol dengan harga 500 jutaan lebih, yang hybrid ini malah turun harga jadi 488 juta rupiah. Kapan lagi loh dapat elektrifikasi tapi malah harganya lebih terjangkau. Dan kalau dibandingkan dengan mobil-mobil yang elektrifikasinya berbasis baterai, ya harganya memang udah mirip-mirip dan pilihannya juga makin banyak, apalagi dari Tiongkok ya. Tapi di sini kita akan bahas apakah Honda HR-V RS eHev ini masih worth it untuk kalian beli di tengah gempuran mobil-mobil BEV asal Tiongkok. Pertama kita mulai dari desainnya ya. Nah, kalau kita ngeliat desain depannya, sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan dengan generasi ketiga ketika pertama kali datang ke Indonesia. Depannya tuh masih cakep banget dan ini bisa gue bilang adalah salah satu compact crossover yang punya desain paling cakep. Lampunya nih kayak agresif banget desainnya dan udah full LED juga. Terus kalau kita agak ke bawah dikit, nah di sini bedanya jika dibandingkan dengan varian HR-V RS Turbo, yaitu pada grillnya. Kalau Honda HR-V RS Turbo itu, grillnya dia seperti honeycomb, jadi kelihatan sporty ya. Kalau di Honda HR-V RS eHev ini, desainnya tuh lebih subtle, lebih dewasa. Dia pakai diamond cut chrome seperti ini, jadi kelihatan kalau mobil ini seakan-akan punya ukuran desain depan itu, ukuran depan ini lebih besar jika dibandingkan dengan Honda HR-V RS Turbo. Tapi sebenarnya ukuran nggak ada beda ya, cuma memang kelihatannya saja. Terus kalau kita ke bawah dikit di bumpernya, ini ada aksen heartbeat di sini yang menandakan mobil ini adalah varian RS-nya. Terus untuk emblem RS juga masih dipertahankan di grill depan ini. Untuk kap mesinnya sendiri, dia desainnya juga masih sama ya dengan yang RS Turbo. Terus juga di sini ada fitur yang sudah agak jarang kalian temukan di mobil-mobil pada zaman sekarang, yaitu masih adanya fog lamp full LED di bawah sini. Kalau sekarang kan udah pada disunat tuh ya. Jadi depannya tuh cuma ada lampu utama aja tanpa ada fog lamp-nya. Tapi di Honda HR-V RS eHev ini fog lamp-nya masih dipertahankan. Terus ke samping dia juga desainnya tuh cakep banget, dia ala-ala kupe-kupean gitu. Dia approach-nya sedikit berbeda ya jika dibandingkan dengan sebagian besar rivalnya yang bikin atapnya tuh tinggi, desainnya kaku kayak SUV-SUV-an. Kalau ini desain sampingnya sporty banget. Seperti desain depannya, menurut gue desain sampingnya adalah salah satu yang paling cakep di kelasnya. Terus juga ditambah dia punya velg berukuran 18 inci yang warnanya gunmetal finish, keren banget. Jadi
kelihatan kalau velgnya itu seperti punya kesan lebih premium jika dibandingkan dengan rival-rivalnya yang two-tone. Jujur gue suka sih dengan pemilihan warna velgnya ini. Dimensinya juga masih sama ya, dia juga panjangnya masih di 4 meteran, jadi tidak ada perubahan. Untuk desain belakangnya sendiri ada sedikit perubahan, yaitu pada lampunya. Kalau yang HR-V RS Turbo itu masih ada lampu bohlam untuk lampu belakangnya. Kalau di Honda HR-V RS eHEV ini, dia sudah menggunakan lampu full LED. Dan desainnya ditweak jadi lebih keren. Terus juga untuk perbedaan lagi di desain belakangnya, yaitu adanya emblem eHEV. Kalau yang lama kan Turbo, RS Turbo gitu ya, atau VTEC Turbo. Sementara kalau di sini diganti karena memang udah nggak pakai turbo-turboan lagi. Terus untuk fitur power backdoor juga masih dipertahankan di Honda HR-V RS eHEV ini. Untuk bagasinya sendiri, dia kapasitasnya juga cukup mumpuni ya untuk menampung mungkin satu buah koper besar dan juga satu buah koper kecil. Bukan yang terbaik di kelasnya sih, tapi setidaknya do the job ya. Ya, itu aja dari eksteriornya. Sekarang kita lihat interiornya. Ya, ini dia interiornya. Kalau untuk interiornya kurang lebih dia desainnya masih sama ya dengan HR-V RS yang sudah ada semenjak tahun 2022. Tapi ini terdapat beberapa perbedaan ya. Yang pertama yang paling noticeable adalah pada head unitnya. Head unitnya ukurannya 8 inci, sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto baik secara wired maupun wireless. Tapi sekarang tampilannya ini lebih integrated. Kalau yang dulu kan kelihatan banget kalau head unit itu pakai aftermarket. Kalau di sini itu udah kelihatan seperti head unit yang integrated, bagus, lebih rapih. Cuma memang kalau dibandingkan dengan rival-rivalnya yang ada pada saat ini, jujur ini agak kekecilan sih. Terus juga untuk dashboardnya sendiri dia emang masih ada material plastik keras, tapi ini plastiknya solid sih. Ini nggak kopong, nggak gampang rattle juga nih. Kita udah coba dan terasa padat. Tapi untuk aksen soft touch juga masih ada di bagian atas instrumen clusternya. Ya, instrumen clusternya juga bagus. Dia udah full digital dan karena ini adalah mobil hybrid, otomatis untuk penunjuk RPM-nya itu nggak ada di sini. Untuk sebelah kanannya dia ada penunjuk kecepatan yang masih analog, tapi untuk sebelah kirinya display itu bisa kalian setting atau ganti-ganti. Ada pilihannya tuh power or charge, terus juga ada power flow yang menampilkan misalnya mesinnya lagi ngisi daya baterai atau misalnya baterainya tuh dapat pengisian dari mana. Terus juga dia ada range and fuel, speed and time, brake light display. Jadi kalau misalnya kalian pilih ini, di sebelah kiri itu ada gambar HR-V-nya dan kalau misalnya kalian ngerem, itu lampu remnya akan nyala. Dan ini ada satu yang unik, dia ada G-meter. Jadi kalau misalnya kalian belok-belok gitu ya, G-meter akan menunjukkan seberapa besar G yang kalian alamin. Jadi kalian bisa tahu nih di sini ya, nice to have lah. Terus ada indikator seat belts juga, ada safety support yang sistem ADAS-nya, terus ada setting. Terus juga customized display. Jadi ini banyak banget ya. Terus untuk pengaturan AC sendiri dia udah auto climate control, bagus, udah full digital juga. Tapi ini masih single zone. Jadi ya. Tapi bagusnya lagi desainnya juga udah sporty sama seperti HR-V RS yang sebelumnya. Port charger dia ada USB Type-C port dan juga USB-A port yang untuk koneksi kabel ke head unitnya untuk mengaktifkan Apple CarPlay dan juga Android Auto juga. Dan gear levernya dia sama seperti HR-V RS terdahulu. Sudah ada wireless charger, terus juga setirnya juga sudah dibalut kulit dan ada jahitan berwarna merah. Nah, terus di sini juga ada bedanya lagi. Kalau misalnya HR-V RS yang turbo, pedal shiftnya kan untuk up and down gear. Kalau yang di HR-V RS eHEV ini, dia masih sama, ada pedal shift dan ada simbol plus minusnya. Tapi ini sekarang berfungsi untuk mengatur seberapa besar regenerative braking dari mobil ini. Jadi regenerative braking ini bisa digunakan untuk mengisi baterai. Jadi kalau misalnya baterainya terlalu sedikit, udah terlalu rendah, kalian bisa langsung naikin regenerative brakingnya. Jadi ya fungsinya beda sih, cuma tampilannya masih sama. Bentuk setirnya juga bagus dan di sebelah kanan sini ada tombol untuk mengaktifkan power backdoor-nya. Ya, untuk joknya sendiri dia bahannya kulit seperti ini dan juga sudah power rated baik yang di depan maupun yang di belakang.
Dan untuk driver seat, dia pengaturannya juga sudah elektrik. Tapi untuk penumpang depan, dia pengaturannya masih manual ya. Dan di sini juga untuk kisi-kisi AC-nya yang cukup unik masih dipertahankan. Ya, ini merupakan salah satu ciri khas dari Honda HR-V generasi ketiga ini. Terus di tengah sini ada tombol untuk mengatur drive mode, ada tombol untuk hill descent control, dan ada tombol untuk electronic parking brake. Center console-nya sendiri bagus, dia sudah dilapis kulit dan sudah ada stitching merahnya juga. Dan untuk center console-nya dia juga cukup besar. Jadi ya bisa membantu kalian untuk nyimpen barang di mobil ini sih. Terus juga untuk penutup panoramic roof-nya, yes, dia belum dilengkapi dengan panoramic sunroof, hanya panoramic roof aja. Untuk yang bagian depan, pembukaannya masih manual, tapi setidaknya ini lebih mudah jika dibandingkan dengan pembukaan yang di belakang, yang dimana masih menggunakan 2 buah panel, yang dimana itu cukup memakan waktu kalau misalnya kalian mau buka dan juga menutupnya. Ya, itu aja dari interiornya. Oh ya, terus juga joknya sekarang udah ada emboss RS di belakang sini, jadi menambah kesan sportinya. Tapi RS-nya beda sama yang di luar ya. Kalau di luar tuh kan RS-nya warna merah, kalau di sini itu dibikin sewarna joknya. Nyaris nggak kelihatan sih, tapi ya sudahlah, setidaknya ada pembeda jika dibandingkan dengan varian yang E-nya. Ya, itu aja dari interiornya. Sekarang kita lihat dapur pacunya. Tapi mesin bensinnya tidak bekerja sendirian. Kalau yang dulu dibantu sama turbo, kalau sekarang dia dibantu sama motor listrik. Untuk motor listriknya sendiri, dia tenaganya ada di 131 PS dan torsinya di 253 Nm. Dan karena dia mesinnya hybrid, otomatis ada baterai untuk menjalankan motor listriknya. Baterai sendiri kapasitasnya ada di 0,92 kWh dan motor listriknya bisa menjalankan mode full EV sampai 60 km per jam. Jadi untuk keiritannya luar biasa sih mobil ini. Untuk ruang mesinnya sendiri dia udah dikasih peredam panas dan juga udah dicat sewarna bodi. Jadi penasaran nih gimana rasanya mesin terbaru dari Honda HR-V RS eHev ini. Sekarang kita coba. Ya, ketika kita nyetir mobil ini, jujur feel berkendaranya ini masih sama ya dengan HR-V RS terdahulu yang turbo. Pengendalian itu masih enak. Terus bisa kita agak zigzag gini juga body roll-nya minim. Dan setirnya ini direct gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bermanuver itu pede dengan menggunakan HR-V RS eHev ini. Tapi memang ada sedikit trade off karena memang dia punya set suspensi yang mengutamakan handling ya. Jadi suspensi ini terasa harsh, terasa keras gitu. Jadi kalau kita sebagai penumpang, mungkin dibandingkan rival-rivalnya, mobil ini bukan yang terbaik ya. Karena untuk suspensinya juga bukan untuk mengejar kenyamanan. Ya, untuk driving experience pasti tidak terlepas dengan ada atau tidaknya dari ADAS dari sebuah mobil. Nah, di Honda HR-V RS eHev ini, untuk ADAS-nya yang dinamakan sebagai Honda Sensing itu masih hadir di sini, yang meliputi seperti adaptive cruise control, lane following assist, lane keeping assist, terus juga emergency braking system itu masih ada di HR-V RS eHev ini. Untuk blind spot monitoring memang belum hadir di HR-V RS eHev ini, tapi untuk menggantikannya Honda menyematkan Honda Lane Watch yang bisa kalian gunakan untuk melihat keberadaan lajur kiri dari HR-V RS eHev ini. Untuk lajur kanan memang belum ada ya, kalian masih harus menggunakan spion. Jadi selain spion belum ada yang ngebantu ya untuk mungkin alert blind spot monitoringnya itu belum ada di sini. Terus juga untuk karakteristiknya dia cukup sigap, tapi kalau dikatakan smooth tidak terlalu smooth. Terus juga tidak terlalu smooth, masih ada rivalnya yang lebih smooth dibandingkan dengan Honda Sensing ini. Tapi setidaknya untuk membantu kalian, misalnya kalian pengen cruising di tol, di mana tol di Indonesia itu tidak terlalu konsisten kecepatannya, itu kalian bisa menggunakan Honda Sensing ini. Dia masih cukup sigap sih. Walaupun memang untuk sistem ADAS-nya sendiri masih cukup sigap sih. Jadi ya nice to have untuk di sini. Terus juga untuk efisiensinya ini luar biasa sih. Karena dia menggunakan mesin baru, dia di 1500 cc hybrid ya. Biasanya mobil hybrid itu identik dengan irit-iritan. Di mobil ini tidak terkecuali.
Untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 20 km per jam, karena mode EV-nya yang cukup membantu ya, dia bisa stay di full EV mode tuh sampai 60 km per jam. Luar biasa. Dia untuk full EV mode bisa stay sampai di 60 km per jam. Luar biasa. Dan karena bantuan EV mode itu, untuk dalam kota dia mampu mencatatkan angka di 25 km per liter untuk rute dalam kota. Sementara untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini mampu mencatatkan angka di 33 km per liter. Yaitu pengetesan kami, tapi kemarin sempat ada media drive juga. Itu rekan media bisa ada yang dapat di sekitar 36 sampai 37 km per liter. Ya, itulah esensi dari mesin hybrid. Jadinya dia bukan mengejar performa, tapi mengejar irit-iritan. Tapi untuk performa sendiri, mobil ini masih patut bisa diacungi jempol sih. Tapi bagaimana dengan akselerasinya? Sekarang kita coba. Ya, karena dia mesin baru, otomatis dia punya perbedaan pada sisi performa. Ya, sekarang kita mau ngetes nih akselerasinya dibandingkan dengan HR-V RS terdahulu. Itu ada perbedaan nggak sih? Since mobil ini sudah tidak memakai turbo lagi, tapi digantikan dengan motor listrik dan juga baterai yang bisa membantu tenaga dari mesin bensinnya. Nah, pertama kita matiin AC, masuk ke sport mode dulu, ya. Tahan gas sama rem, dan go! Ya, untuk tarikan bawahnya dia nendang banget, karena memang motor listrik itu terkenal dengan instant powernya. Cuma gitu masuk 70, langsung kerasa nih powernya agak susah naiknya. Dan ya, sekarang udah di 100 km per jam. 0-100 dari HR-V RS eHev ini, ya dia memang lebih lambat jika dibandingkan dengan yang varian RS Turbo ya. Kalau RS Turbo itu ada di 8,7 detikan untuk akselerasinya. Sementara untuk yang hybrid ini, dia ada di angka 9,7 detik. 9,7, 9,8. Ya, 1 detik lebih lambat. Cuma memang hal tersebut terbayarkan dengan efisiensi luar biasa dari HR-V RS eHev ini. Apalagi kalau di rute dalam kota, kemacetan gitu ya. Mesin bensinnya tidak bekerja terlalu keras, karena memang keseringan mobil ini di kemacetan itu dia di mode elektriknya. Jadi efisiensinya itu luar biasa sih. Efisiensinya itu luar biasa sih. Ya memang meskipun dia sedikit terkompromis untuk performanya, tapi untuk harian sih nggak perlu yang ngebut-ngebut ya, malah butuh yang efisien. Jadi secara performance sih mobil ini masih oke, masih di bawah 10 detikan akselerasinya. Rival-rivalnya kan biasanya udah di angka 10 detikan ke atas ya. Ini masih di bawah 10 detikan. Jadi menurut gue ini masih performanya masih sangat mumpuni. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa Honda HR-V RS eHev ini masih worth it banget untuk kalian beli apabila kalian nih ingin ngerasain ekosistem mobil listrik tapi masih sangsi sama range-nya dari mobil listrik berbasis baterai atau range anxiety. Mobil ini pas banget karena dia bisa self charging dan tidak membutuhkan pengisian daya dari luar. Terus juga kalau misalnya kalian ingin mobil bensin yang irit, karena memang sekarang harga bensin itu udah mahal banget, mobil ini bisa menjadi pilihan buat kalian. Dan kalau kalian misalnya nih masih mikirin resale value, mobil ini jelas jauh lebih bertahan resale value-nya jika dibandingkan mobil-mobil listrik berbasis baterai. Karena Honda bos, nggak usah ditanya untuk resale value-nya. Terus juga after sales-nya, dealer Honda itu udah banyak banget di Indonesia. Jadi kalau misalnya kenapa-napa, kalian nggak perlu khawatir. Bengkelnya tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. Dan apalagi sekarang, dia punya harga yang tidak berbeda jauh dengan tipe E, yaitu entry level dari Honda HR-V eHev ini. Bedanya tidak sampai 10%, tepatnya di 30 jutaan. HR-V RS ini dibanderol dengan harga 488 juta rupiah. Dan menurut kami, kalau kalian pengen beli nih, dan kalian punya budget di under 500 jutaan dikit, mobil ini pas banget buat kalian. Terus juga secara desain, menurut gue mobil ini timeless sih. Walaupun udah 3 tahun nih di Indonesia, kalau di jalan nih ngeliat mobil ini, itu masih cakep banget. Dan mobil ini cocok banget buat kalian yang sehari-harinya tuh masih nyetir sendiri. Karena memang driving
excitementnya Honda juara sih. Jadi kalau ditanya apakah mobil ini masih pantas dibeli, menurut kami pantas-pantas aja kok, mengingat brand Honda, mengingat kekuatan brand Honda di Indonesia. Oke CVT, sekian video kali ini. Jangan lupa like video ini, subscribe ke YouTube channel CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Di situ banyak story kalau kita lagi syuting dan berita otomotif di dunia maupun di tanah air. Dan sekarang CVT, kami sudah memiliki website di cvtindonesia.co.id. Jadi buat kalian nih yang pengen baca berita komprehensif, dan juga buat kalian yang misalnya tertarik untuk membeli Honda HR-V RS eHEV ini atau line up Honda lainnya yang sudah dijual di Indonesia, kalian pasti bisa membelinya melalui website kami, dan pastinya kami akan memberikan penawaran terbaik. Dan sekarang CVT, kami sudah memiliki TikTok di CVT Indonesia. Jadi buat kalian yang suka main TikTok, make sure follow TikTok kami. Oke, gue Pas Tobing, pamit dulu.